Perkenalkan, nama saya Dev Rizal, CGP Angkatan 10 dari SD 12 Monganpola ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya Pak Tarianus Sakuan SPDK, guru agama Kristen. Selamat pagi Pak Tari. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 yang Bapak laksanakan besok. Baik, Pak. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak tadi sampaikan dari pembelajaran tersebut? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dampak dosa. Oh, wah, materinya bagus ya Pak tadi ya. Kemudian bagaimana materi pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya? Kalau metode tentang konsep dosa ini, yang saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan dari diskusi, kelompok, dan inquiry. Oh, baik. Saya ingin nanti Bapak memfokuskan pengamatannya pada kegiatan diskusi kelompok ya Pak ya. Baik Pak Dari, nanti Bapak bisa nanti menggunakan format pengamatannya nanti akan saya berikan sama Bapak ya. Nanti selamat nanti persiapan Pak Dari untuk saya supervisi nantinya Pak ya. Kita sekarang belajar agama Kristen, dan seperti biasa kalau orang Kristen sebelum belajar kita berdoa, sebelum pulang kita berdoa juga. Untuk sebelum kita melanjutkan materi kita dari kemarin, pelajaran kita kemarin untuk kesinambungan saat ini. Jadi saya harapkan kita untuk anak-anak kita adis, ini kita doa. Terima kasih Adis. Ya, hadir semua? Hadir. Sekarang pelajaran kita kemarin masih berlanjut. Yang judulnya adalah dampak dosa. Materi kita sekarang pelajaran yang kedua adalah dampak dosa. Dampak dosa ya, anak. Jadi dampak dosa ini, kalau kita tahu anak-anak, dampak ini menurut Anda apa itu dampak? Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Dampak itu sebelum kita masuk ke bahasan materi dosa, kita bahas dulu dampak. Dampak adalah sama dengan seperti akibat. Ini adalah akibat. Akibat. Dosa adalah salah satu pelanggaran kita sebagai manusia kepada Tuhan. Dosa adalah pelanggaran manusia atau kita
kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak kami yang kami kasihi, dosa ada berapa macam dosa? Setiap manusia itu berdosa. Setiap insan manusia itu berdosa. Dosa yang paling besar ada. Dosa yang besar adalah seperti membunuh. Itu adalah dosa besar. Seperti mencuri. Itu dosa besar. Itu tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Kalau kita memiliki iman dan percaya kita, janganlah kita membunuh, janganlah kita mencuri. Dan dosa kecil yang sering dilakukan oleh kita sebagai manusia, baik anak didik kami, yaitu seperti berbohong. Dosa besar seperti membunuh atau mencuri. Kalau dosa kecil seperti berbohong, mencemooh orang, itu dosa. Menghina orang, menghina guru, menghina teman-temannya, itu dosa. Tapi dosa besar adalah seperti apa dia? Dosa besar seperti seperti apa dia? Seperti dosa. Itu berat diampuni kita oleh Tuhan. Kalau kita lakukan itu dosa besar, berat kita masuk dalam surga. Tetapi kalau dosa kecil, mungkin baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, masih ada kesempatan kita bertobat. Inilah judul kita, dampak dosa. Dosa itu namanya dosa. Dosa itu adalah pelanggaran kita. Pelanggaran kita, kehidupan kita sehari-hari pada Tuhan. Kalau disuruh kita hormati orang tuamu, hargai orang lain, itu ajaran yang baik. Hormati gurumu, hargai paling tua daripada Anda, itu menurut ajaran agama. Ajaran agama, setiap agama pun pasti kita diajarkan, apalagi agama Kristen ini. Ya. Sekarang materi kita ini ada berapa topik yang kita pelajari. Berapa orang kalian? Ada 12 orang. Berarti dua kelompok. Yang kelompok 1, 2, meja 1, 2 dan 3 satu kelompok. Meja sebelah kiri saya 1, 2, 3 satu kelompok juga. Masih menjadi 2 kelompok. Untuk kita sekarang kita mendapat dosa buat kelompok. Ada pembahasan kita untuk bahas. Sudah? Ini untuk tugas per kelompok. Ini tugas per kelompok. Tugas kelompok 1 dan tugas untuk kelompok 2. Catat. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, sebelah kanan saya. Kelompok 1, catat tugasmu. Catat ya. Catat. Menurutmu apa itu dosa? Kalau kelompok 2, judulnya adalah samakah, tulis samakah dosa dan kesalahan. Jadi kelompok 2 ini tugas ada apakah dosa sama dengan kesalahan. Maksudnya kesalahan itu kita, langkah kita
perbuatan kita yang tidak baik itu adalah salah satu kesalahan. Apakah itu sama? Apakah itu dosa? Kalau untuk kelompok satu, paham itu tentang dosa, itu hadis sebagai ketuanya diskusi aja, kompromi dengan teman-temanmu, cari untuk jawabannya. Jawabannya apa yang Selesai? Ya. Oke, kelompok satu. Jawabannya, menurut kamu atau menurut Anda, apa itu dosa? Hadis sebagai dari kelompok satu. Lebih keras suaramu lagi nak. Lebih keras lagi suaramu sedikit. Nah, dosa adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar perintah Tuhan. Sekarang kelompok dua, jawabannya apa? Samakah dosa dan kesalahan? Sama. Materi kita sudah selesai. Jadi kembali mejamu seperti semula. Jangan pilih mejanya. Kalau diarahkan, apa pilihan saya ikuti. Sudah selesai. Jadi apa yang kita pelajari tadi tentang dampak dan dosa, Anda sudah mengerti, Anda sudah memahami. Kesimpulan materi kita saat ini, lakukanlah itu dengan sangat baik, dan apa yang saya beritakan atau sampaikan tadi atau saya sampaikan tadi, Anda harus belajar di rumah, pelajari itu di rumah, ya, belajar di rumah. Nanti ada pertanyaan selain ini, jadi kita ada yang mau bertanya, sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang dibahas, kalau ada yang tidak mengerti dengan dampak, dengan dosa, boleh bertanya. Dengerin semua? Ya. Karena kita orang Kristen, sebelum pulang kita berdoa dulu. Biar saya pimpin dalam doa. Maka, ayo mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah belajar mengenai dunia ini Tuhan. Tapi yang mengenai Tuhan mengajarkan sakti Tuhan. Video kali ini akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kemudian ini merupakan tugas calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tugas supervisi akademik dengan rekan saya Bapak Tarianus Akwan, guru agama Kristen SDN 12 Mengantola. Baiklah, Pak Tari, selamat siang Pak Tari. Selamat siang Pak. Ya, tadi saya sudah melakukan dengan rekan saya Bapak Tarianus Akwan, guru agama Kristen, pengamatan terhadap pembelajaran yang sudah Pak Tari lakukan saat melaksanakan pembelajaran. Bagaimana kesan Pak Tari selama melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, puji Tuhan Pak, pembelajaran berjalan lancar, siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Ya, saya tadi juga melihat di dalam Pak Tari saat melaksanakan pembelajaran tadi, siswanya terlihat antusias. Kemudian Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, begitu ya Pak ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan lagi
Oke, terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang apa saja Pak yang saya tingkatkan. Oh ya, yang pertama yang Bapak harus tingkatkan yaitu lebih banyak waktu untuk berdiskusi kelompok nantinya. Kemudian yang kedua, Bapak juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Oke, baik Pak. Saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak. Bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Ya, baik Pak. Oke, saya berharap nanti pembelajaran selanjutnya pembelajarannya lebih efektif lagi ya Pak Tari ya. Oke, amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Tari atas bantuannya selama ini.